Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang analisa sensitivitas. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung kita mulai. Nah, untuk sebelum membahas lebih dalam tentang sensitivitas, perhatikan dulu contoh berikut. Di sini ada contoh program linear. Ada CVCR memproduksi jenis Astro dan Cosmos yang diperlukan dalam bahan baku A dan B serta jam tenaga kerjanya. Maksimum penyediaan bahan baku A 60 kg per hari, B 30 kg per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Ini bahan bakunya, tenaga kerjanya. Nah, kedua jenis baku memberikan keuntungan sebesar Rp40 untuk Astro dan Rp30 untuk Cosmos. Ini program linearnya ya. Ini udah dari soalnya ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, oke, lanjut kita ke membuat model program linearnya ya. Ini setnya. Jadi di sini Astronya sebagai X1 dan Cosmos untuk sebagai X2 ya, untuk bahan bakunya. Ini model program linearnya 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60 bahan baku A, 2x2 kurang dari 30 bahan baku B. Ini untuk jam tenaga kerja. Ini untuk non negatifnya ya, posisi kendala non negatif atau posisi batasan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita menggunakan grafik dengan metode grafik. Nanti juga ada dengan cara metode simplet, tapi sekarang kita grafik dulu. Nah, di sini ada 3 titik ya, dari tadi persamaan tadi. Model program linearnya gambar ternyata ada 3 titik, ada 5 ya. Ini A, B, C, dan E. Dari 3 ini ternyata dapatkan solusi optimum terjadi pada titik C. Ini solusi optimumnya di sini, di C ini. Potongan garisnya, berarti kita cari potongan antara grafik dari persamaan 1 dan 3 ini ya. Titik potongnya X2 ketemu 10, X1 ketemu 15, keuntungannya ketemu 900. Dimasukkan di input, berada disubstitusi ke fungsi tujuan ya. Lihat ini ketemu 900. Nah, dalam perhitungan mencari solusi optimum tadi, titik C kan X1 15, X2 ketemu 10, akan ditemukan fungsi kendala yang sudah habis terpakai atau full capacity dan kendala yang berlebihan atau idle capacity ya. Nah, maksudnya seperti apa? Ini full capacity berarti bahan bakunya itu kita pakai semua ya. Nah, ini untuk yang A, bahan baku yang tersedia. Ini fungsinya ya. Ini kita input nilainya ya, tadi titik potong C ya. Ini yang membuat keuntungan maksimum 15 dan 10. 60 ya. Berarti sudah dipakai seluruhnya. Kan batasnya sampai kurang dari atau sama dengan 60 itu ya. Full capacity. Di sini untuk yang ketiga, untuk jamnya itu kan kurang, ini juga 40 ya. Yang tersedia hanya dipakai itu optimal. Jadi yang tersedia yang dipakai itu sama, berarti sudah digunakan secara semuanya berarti. Nah, di sini misalkan perusahaan ingin merubah ya kapasitas sumber daya, misalkan apa kapasitas yang
A atau yang B bahan bakunya untuk membuat A ya, bahan baku A, atau B atau merubah jamnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tuh. Nah, di sini kita coba dengan merubah bahan baku A. Apakah bisa mendapatkan keuntungan yang berlebih atau lebih banyak, gitu ya. Nah, di sini bahan baku A ditambahkan dengan menggeser persamaan 1. Persamaan 1 tadi kan mewakili dari bahan baku A. Bergeser hingga F, yaitu persilangan 2 dan 3. Yang awal, titik-titik ini yang aslinya, lalu digeser sampai F. Nah, kalian bisa juga misalkan mau digeser sampai di sini. Misalkan di sini juga boleh, itu bebas. Tapi contohnya ini akan mencoba digeser ke sampai yang F, gitu ya. Gimana jika digeser? Ternyata F ini kita cari titik potongnya ya. F ini titik perpotongan antara ini persamaan 2 dan 3. Ini ya, aslinya kan di sini. Yang persamaan pertama kan aslinya di sini, titik-titik ini baru digeser. Maka kita tarik dulu titiknya ini, perpotongannya ini situ. Di sini ketemu S2-nya 15. Bisa kalian coba sendiri ya, bisa eliminasi atau substitusi secara kalian. Lalu X1-nya ketemu 12,5. Nah, karena digeser berarti nilai kanan ini akan berubah kan, yang awalnya 60. Nah, ini yang kita cari karena bergeser ini. Nah, pergeseran ini kan tetap, yang berubah adalah ini, nilai kanannya pasti akan berubah. Dari sini ketemu 15, 12,5 disubstitusi ke persamaan 1 ini. Ini tidak dipakai ya. Ini diketemukan 70 ya, ketemu 70. Maka naik dari 70 dikurangi 60 aslinya jadi 10. Maka berarti di sini tadi awalnya ada 5 titik ya, yang di daerah ini maksimum ini, berarti menjadi ada berapa? 1 A, B, C, dan D. Ada 4 di sini ya. A, B, E tadi kan sudah ada ya perhitungannya, bisa kalian coba sendiri. Lalu di sini ada titik yang baru, kita substitusikan. Ternyata maksimal nilai fungsi keuntungan maksimalnya di sini. Yang titiknya kebetulan 12,5 dan 15 sudah dicari sebelumnya tadi ya. Nilai maksimum ketemu 950, berarti ada kenaikan keuntungan jika dia merubah bahan baku atau kapasitas yang bahan baku A. Nah, keuntungannya naik sebesar 50 itu. Ini jika merubah bahan baku A. Selanjutnya jika merubah jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja tadi kan 3, berarti ini diubah, ini digeser di sini. Sini ada titik potongnya di sini ya, titik tidak usah dicari, 0 dan 30 sini ya. Berarti karena digeser nilai kanan berubah ya. Dari sini disubstitusikan sama ini ketemu 60. Dari awalnya 60 dari awalnya 40 menjadi 60, isinya 20, ada kenaikan. Tuh. Untuk penambahan tenaga berarti kita coba substitusikan sini, ketemu 1200, sehingga ada kenaikan keuntungan 1200 dikurangi 900 menjadi 300, keuntungannya naik 300 gitu ya. Ya, caranya juga sama, berarti di sini
tadi titiknya menjadi ini 1, 2, 3, dan 4. Ada perubahan titik ya. Setelah distribusi ketemu ya ini yang paling maksimal. Ini kan tadi sudah dicari. Jadi tetap kita menghitung lagi, mencari yang maksimal. Kebetulan titiknya di sini ketemu 300. Perubahannya, kenaikannya dalam untuk keuntungannya ya. Oke. Yang ketiga, kita mencoba misalkan jika bahan baku B-nya diturunkan, samaan 2 bergeser hingga ke titik C. Ini digeser di sini. Berarti kita juga melakukan sama ya, betul. Titiknya, kita cari titiknya, mencari yang maksimum. Sini tadi kan 15 dan 10 sama seperti yang awal ya, tanpa menggeser. Hanya mau ini karena hanya membuat satu produk Cosmos, maka maksimumnya diturunkan sebesar dari 20. Kan awalnya tadi 30 ini ya, ganti. Caranya sama dengan yang pertama, yang kedua, dan dari 30 turun jadi 20 menjadi 10. Nyata jika titik kejar lagi, nyata keuntungan maksimumnya sama saja ya, tidak merubah keuntungan dengan menurunkan bahan baku yang B, seperti itu. Berarti ini bisa ini sebagai apa ya, sebagai masukan untuk perusahaan tuh, sebagai tindakan apakah dia ingin mencari keuntungannya berlebih atau menurunkan salah satu bahan baku tapi keuntungannya tetap sama tuh ya. Jika perusahaan ingin bahan bakunya lebih sedikit tapi keuntungannya sama, bisa dengan yang ketiga. Jika keuntungannya maksimal lebih banyak, bisa dengan yang pertama atau yang kedua, berubah jam kerja atau menambah bahan baku yang A, gitu ya. Dari instruksi grafik tersebut, apa analisis sensitivitas? Nah, jadi analisis sensitivitas merupakan suatu cara yang dipakai untuk menghindari pengulangan dalam menghitung dari awal akibat adanya perubahan-perubahan yang mungkin terjadi setelah dicapainya solusi optimal. Itu ya. Maksudnya menghitung dari awal, kita kan tadi sudah bisa menghitung dari awal ya, jadi kita hanya memainkan grafiknya saja gitu. Jadi kita tidak perlu menghitung atau menggambar grafik lagi yang baru, cukup menggeser grafiknya, garisnya itu. Akibat terjadinya perubahan, yang pertama, solusi optimal tidak berubah, variabel-variabel dasar maupun nilai-nilainya tidak berubah. Itu ini terjadi pada yang ketiga tadi ya. Yang kedua, variabel dasar mengalami perubahan tapi nilai-nilainya tidak berubah. Dan yang ketiga, solusi optimal mengalami perubahan. Ya, ini akibat yang terjadi dari perubahan. Ada 3 kemungkinan ini. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi: keterbatasan kapasitas sumber, nilai kanan fungsi batasan, ini. Lalu koefisien fungsi tujuan, itu yang bisa berubah atau diubah. Berikutnya koefisien teknis fungsi-fungsi batasan, menambah variabel baru, menambah batasan baru. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk analisis sensitivitas untuk melakukan perubahan. Sedangkan ini akibatnya, itu ya. Oke, yang pertama kita
akan melakukan perubahan ya. Misalkan yang pertama kita akan merubah nilai kanan fungsi batasan. Nah, semakin besar nilai kanan fungsi batasan berarti makin longgar, dan sebaliknya, semakin ketat batasan tersebut, nilai kanan fungsi batasan diperkecil. Ya. Jadi cara kalian memperbesar atau memperkecil. Contoh, perhatikan kembali pada perusahaan sepatu ideal. Contoh perusahaan sepatu ideal, kapasitas mesinnya 2 diperbesar atau ditambah dari 15 menjadi 16, sehingga seluruh keseluruhan nilai kanan fungsi-fungsi batasan berubah dari ini. Jadi sini ada 3 fungsi batasan ya. Fungsi kendala yang nilai kanan 15 berubah menjadi 16. Maka apabila terjadi demikian, apa pengaruh terhadap solusi optimal dan terhadap laba total? Mari kita lihat ya. Ini itu program linearnya awalnya, lalu yang kedua berubah menjadi 16, maka tabel simplexnya berubah sebagai berikut. Nah, ini perhitungan simplex awal, dapatkan optimalnya di sini ya, 27,5. Lalu di sini nilai kanannya berubah menjadi 16 tadi yang kedua. Karena NK berubah, maka NK pada tabel simplex terakhir mengalami perubahan juga. Ini yang awal tadi ya, simplex dari yang ini. Simplex awal, ini hasilnya ini berubah jadi 16. Maka kita tidak perlu menghitung dari awal lagi, cukup bagian yang ini, yang bagian putih-putih saja yang kita pakai. Nah, untuk mencari nilai-nilai ini, kalikan matriks pada tabel simplex yang beranggotakan variabel starting solution, nilai yang diwarnai ini dengan vektor kolom yang berisi nilai kanan fungsi batasan yang mengalami perubahan. Jadi ini yang kita gunakan sini ya. Ini didapatkan dari sini ya, 1005913 dan ini nilai kanannya ini tadi kan 15 diganti 16, perkalian matriks pasti bisa ya. Ternyata didapatkan di sini, ternyata X1 nya berubah menjadi 5/6, dari 5/6 menjadi 5/9, sedangkan S2 dari 5 menjadi 5/3 itu ya. Artinya karena mesin-mesin yang dipakai untuk barang I1 ya diperbesar kapasitasnya, sedangkan pada mesin 3 dipakai bersama barang I1 dan I2 tetap, maka jumlah barang I1 akan berkurang dari 5/6 dan 5/9. Laba yang di total akan bertambah sebagai berikut, jadi 28 1/3 yang awalnya 27,5 itu ya, dan merubah nilai kanan ya pada fungsi kedua, batasan kedua. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi dari awal. Andaikan akan yang berikutnya, penambahan kembali NK. Andaikan perusahaan ingin bernafsu dengan menambah kapasitas mesin 2 menjadi 20. Apa yang terjadi kemudian? Jadi kita menggunakan cara yang sebelumnya. Ini tadi kan 16 dari 20. Di sini ternyata X1 nya menjadi min 5/9, maka invisible karena batasannya kan lebih dari 0 ya, lebih dari atau sama dengan 0, melanggar batasan non negatif, maka tidak bisa kita lakukan ini ya dengan merubah. Jadi yang berikutnya, perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Oke, semoga jelas tadi ya yang tentang batasan, merubah batasan nilai kanan. Jadi intinya jangan sampai menabrak
batasan non negatifnya ya. Ini. Berikutnya yang kedua, perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Nah, perubahan koefisien fungsi tujuan menunjukkan adanya perubahan kontribusi masing-masing produk terhadap tujuan. Perubahan ini mempengaruhi koefisien baris pertama, baris tujuan, dan tentunya mengaruhi nilai optimal permasalahan tersebut. Contoh, andai kata kontribusi laba pada unit barang I1 berubah menjadi 2 dan I2 menjadi 6, maka fungsi tujuan berubah menjadi sebagai berikut. Jadi kita mencoba manipulasi ya fungsi tujuannya, koefisiennya 26 ini ya, yang ini X1 dan X2, sehingga berpengaruh pada koefisien baris pertama dalam tabel berikut. Ini awalnya hasil yang bagian akhirnya nih ya, hasil akhir tadi. Nah, yang kita ambil ini di sini, yang ini kan tadinya ada variabel S1 S2, maka yang kita gunakan yang ini. Misalkan ada sampai X4, maka di sini nanti ada X4, X5, X6 dan NK, maka ini yang kita gunakan. X4, X3. Nah, tanpa menghitung ulang dapat ditentukan perubahan dari koefisien di atas dengan cara, jadi kita tidak usah menghitung ulang ya. Dari hasil akhir tadi yang pertama dihitung, bisa kita manipulasi di situ dengan mengalihkan baris koefisien fungsi tujuan S2 dan S1 dengan matriks pada tabel yang beranggotakan variabel starting solution. Oke ya, ini cara seperti ini, 0, X2 dan X1. Iya. Nah, aturannya 0, 6 dan 2 ini yang berubah tadi. Jadi misalkan tambah X3, jadi 0, X2, X3, X2 dan X1. Ini ya. Dan ini yang kita gunakan nanti. Ini dikalikan. Jadi ini ya. Temu 0, 3/4 dan sepertiga, dan total laba yang diperoleh seperti ini, 2 dikali 5/6 ditambah 6 dikali 5, ketemunya adalah 35/3. Oke ya. Maka tabel dari simplex menjadi ini ya. Jadi solusinya ini jadi 35/3. 5/6 dan 5 dari mana? Ini dari perhitungan simplex yang awal ya. Ya, solusi yang pertama ini 5 dan 5/6 ini ya. Ketemu 35/3. Blacknya tadi 3/4 3 ini ya, 0, 3/4 dan sepertiga. Oke, untuk video kali ini cukup sekian, lanjutannya akan dijelaskan di video berikutnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga jelas ya video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.